warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kalau Pak tanya apa kabarnya anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, sebelumnya sudah kenal dari Bapak? Baiklah, Pak perkenalkan, nama Pak dari Napa, bisa dipanggil Gibran. Atau kalian pernah nggak sih mendengar sejarah tentang daerah kalian? Misalnya ini di Tubuh, pernah nggak? Pernah. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, kemudian dapat mengetahui peninggalannya yang bersejarah. Ada yang tahu nggak sih apa itu sejarah? Iya, betul, peninggalan. Sejarah itu adalah cerita tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Peristiwa ini penting karena bisa membantu kita mengetahui asal-usul, perjuangan, dan perkembangan suatu tempat atau daerah yang kita tinggal. Berjuang melawan penjajah, misalnya melawan siapa yang kalian kenal? Soekarno, Sumatera, siapa? Jajah Putih. Mengetahui sejarah dari kisah pembangunan candi, misalnya Candi Borobudur. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Pernah. Candi Prambanan pernah nggak? Kalau ini Monas, ada yang pernah ke Monas? Apa yang diambil? Di Linggawan. Nah, itu salah satu contoh peninggalan dari Belanda. Bendungan peninggalan Belanda ini sekitar 1940-an yang ini menjadi objek wisata. Tujuan dibangunnya bendungan itu yaitu untuk mengalirkan air sungai ini untuk mengairi lahan pertanian di sekitarnya. Selanjutnya, Museum Sukses Garuda Sriwijaya. Ada yang tahu nggak? Di depan Masjid Agung. Lokomotif tua, terus senjata-senjata yang digunakan untuk perang, dan banyak lagi senjata di dalam museum tersebut. Nah, ini salah satu koleksi unggulan museum sejarah. Ini depan Masjid Agung. Lokomotif ini diproduksi di Jerman, tiba di Sumatera Selatan sekitar tahun 1930-an sebelum kemerdekaan Indonesia. Lokomotif ini menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan karena perannya dalam memindahkan pos pada masa revolusi dan mengangkut sisa pasukan Jepang. Mengenai sejarah, ada yang tahu nggak sejarah daerah Tubuh? Ada nggak? Kita akan menonton video tentang contoh sejarah.
Atau suara yang bahwa kemudian hanyalah dengan pohon dan obat. Jadi sama kemudian setelah banyak orang dari Jawa, juga datang ke New York untuk melakukan pengembangan daerah tersebut, sehingga daerah Kebun Mulyo menjadi daerah yang hijau, indah, dan banyak wisatawan. Kalian senang nggak atau bangga nggak dengan adanya sejarah di daerah kalian? Kalau saya ini sendiri, bangga nggak? Misalnya Pak bangga karena Pak bisa Pak mempunyai skill dalam bidang pembangunan, bermain musik, dan ada lagi. Coba kalian ada nggak? Coba. Main bola. Nyanyi. Oke, di sini Pak ada lembar kerja. Kalian bagi menjadi berapa kelompok? 5. Berapa? 3. 5. 2. 3. 5. 3 ada ya?
Silakan membentuk kelompok. Masalah ajaran sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, alasannya Candi Borobudur dibuat dari orang Indonesia. Kita tidak perlu menjaga peninggalan sejarah karena sudah tua, tidak karena sejarah peninggalan kita tidak perlu menjaga peninggalan sejarah karena sudah tua. Karena kita menjaga peninggalan sejarah masa sudah tidak, karena sejarah itu terjadi di masa lalu bukan di masa depan. Coba kesalahan. Rakyat Indonesia terjadi di masa depan karena sejarah itu kami para pemuda salah satu peninggalan sejarah Indonesia besar karena berada di Indonesia. Saudara kita tua belajar sejarah membantu kita mengenal perjuangan para pahlawan. Tokoh sejarah kami ada di belajar. Jadi kita cari alasan karena sejarah terjadi di masa lalu atau jadi Borobudur merupakan salah satu hal dalam sejarah Indonesia benar. Alasan karena
ditanyakan nggak tentang materi tadi? Ada tidak? Oke, jadi langsung saja kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Sejarah adalah cerita yang terjadi di masa lalu. Sejarah penting dipahami karena dari sejarah kita dapat mengetahui asal-usul perjuangan dan perkembangan daerah yang kita tinggali. Untuk materi pertemuan berikutnya yaitu mengenai benda-benda yang benda-benda atau benda-benda sejarah. Oke, sebelum menutup pembelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam hati aja. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.